Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, aku ingin membuka video hari ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, bahagia itu apa sih? Nah, aku yakin ini adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya sangat subjektif dan jawabannya bisa sangat berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Mungkin ada yang menganggap kalau bahagia itu kalau kita punya banyak uang. Ada yang menganggap bahagia itu kalau kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Atau mungkin bahagia itu berarti saat kita bisa mencapai apa yang kita mimpikan. Semua jawaban ini benar. Menurut aku, bahagia itu adalah suatu perasaan di mana aku bisa mensyukuri apa yang terjadi padaku saat itu. Mungkin di tengah situasi pandemi seperti saat ini, di mana banyak usaha yang harus tutup, atau segala rencana kita banyak yang tertunda, mungkin bersyukur akan menjadi sangat sulit buat kita semua. Aku pengen membagikan pengalaman atau obrolan yang waktu itu terjadi antara aku sama beberapa orang teman dekatku. Jadi waktu itu kita biasa lah ya, cowok-cowok lagi pada ngumpul-ngumpul gitu, dan makin larut kan biasa obrolannya makin berat dan filosofis ya. Jadi waktu itu random, tiba-tiba ada yang nyeletuk nanya, Kalian pernah nggak sih bersyukur kalau misalnya kita itu bisa menarik nafas selama 4 detik, lalu kita membuang nafas selama 8 detik. Waktu itu kan mungkin karena udah malam juga, kita udah pada ngantuk, kita jadi bingung gitu, maksudnya apa sih? Ya memang kita kalau bernafas ya seperti itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Apalagi aku yang juga mempelajari ilmu kedokteran juga, ya aku tahu gitu kalau misalnya waktu yang diperlukan untuk inspirasi memang akan lebih pendek daripada waktu kita ekspirasi. Tapi terkadang, justru hal-hal kecil kayak gini nggak sih yang kita take for granted? Di mana kita telah terlalu terbiasa oleh keadaan ini, sehingga kita lupa untuk mensyukuri hal tersebut. Nah, mungkin kita yang mendengar ini juga bingung, gimana sih caranya kita bisa bersyukur? Ngomongin tentang bersyukur ini, aku jadi keinget sebuah buku yang pernah aku baca. Ini bukunya. Judulnya The Little Book of Emotional Intelligence by Andy Cope and Amy Bradley. Nah, ini buku yang bagus banget buat aku karena apa yang dibahas di dalam sangat applicable. Bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari juga. Bahasanya juga nggak terlalu sulit, dan per halamannya itu banyak gambarnya juga, jadinya kita nggak terlalu pusing dan ngantuk waktu baca. Yang ingin aku bagikan ke teman-teman adalah satu quote yang aku dapat dari buku ini. Berikut ini quote-nya ya. Mindfulness is simply being aware of what is happening right now without wishing it were different. Enjoying the pleasant without holding on to it when it changes, which it will. Being with the unpleasant without fearing it will always be this way, which it won't. By Chris Beres Brown. Sejujurnya aku juga nggak tahu mindfulness itu bahasa Indonesianya apa. Kayaknya nggak ada kata yang tepat untuk mindfulness ini ya. Tapi mudahnya, kalau kita terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia, mindfulness ini adalah suatu keadaan di mana kita menyadari segala sesuatu yang terjadi saat ini tanpa mengharapkannya untuk berubah. Kita menikmati segala sesuatu yang menyenangkan tanpa berpegang terlalu erat ketika nanti ia pergi, di mana hal itu akan terjadi. Dan kita menjalani hal yang tidak menyenangkan tanpa rasa takut yang berlebihan bahwa ia akan tetap seperti ini, di mana hal itu tidak akan terjadi. Jadi, kutipan dari Chris Beres Brown ini, bukan Kristanto, itu mengajarkan kita untuk dapat mensyukuri segala sesuatu yang terjadi pada kita, mau itu baik ataupun buruk. Karena segala sesuatu itu pasti akan berubah. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk juga bisa menjadi baik. Aku yakin kita semua pernah dengar ada yang bilang kalau hidup kita ini adalah sebuah roda yang berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Berangkat dari kutipan tadi, aku yakin kalau dalam keseharian kita itu ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Buku ini juga mengajarkan salah satu cara yang sangat mudah untuk diterapkan bagi kita untuk mulai bersyukur dalam kehidupan kita, yaitu dengan menuliskan daftar hal-hal yang bisa kita syukuri dalam satu hari. Jadi lewat video ini, aku ingin mengajak kita semua untuk mulai menuliskan atau paling nggak mengingat-ingatlah hal-hal yang bisa disyukuri dalam satu hari.
Di setiap malam sebelum tidur itu bisa aja kita mulai merinci, oh hari ini aku berterima kasih karena aku masih bisa makan, atau karena aku masih bisa mengerjakan hobi-hobiku. Nggak mesti hal-hal yang besar dan terlalu bermakna. Cukup dari hal-hal kecil yang seringkali kita lupakan. Misalnya fakta bahwa kita masih bisa bernafas. Akhir kata, aku yakin ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri, dan aku mau mengajak teman-teman untuk coba tulis di kolom komentar apa aja sih yang teman-teman syukuri dalam hidup ini, supaya kita bisa semakin mengingatkan banyak orang bahwa hidup itu adalah suatu anugerah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.